Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa qala azza wa jalla wa khafuni in kuntum mu'minin. Fa'amara bil khawf wa aujabahu wa syarratahu bil iman. Balidhalik la yatasawwaru ayyam fakka mu'minun an khawfin wa inda'ufa wa yakunu da'fuhu khawfihi bihasabi da'fi ma'rifatihi wa imanihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fadilati taqwa idza jama'a Allahu al-awwalin wal akhirin li miqati yawmin ma'lum fa idahum bi sawtin yasma'u aqsahum kama yasma'u adnahum fa yaqulu ya ayyuhan nas inni qad ansatu lakum munzu khalaqtukum ila yawmi hadza fa ansitu ilayya al-yawm innama hiya a'malukum turaddu alaykum ayyuhan nas inni qad ja'altu nasaba wa ja'altum nasaba fawada'tum nasabi wa rafa'tum nasabakum qultu inna akramakum indallahi atqakum wa abaitum illa an taqulu fulan ibnu fulan wa fulan aghna min fulan fal yawma adha'u nasabakum wa arfa'u nasabi aynal muttaqun fayurfa'u lil qaum liwa fayatba'u al qaumu liwa'ahum ila manazilihim fayadkhuluna al jannata bighairi hisab. Wa qala alaihi salatu wassalam ra'sul hikmah makhafatullah ila akhirih. Dan Allah azza wa jalla berfirman, wa khafuni in kuntum mu'minin. Surat Ali Imran 175. Artinya, dan takutlah kamu semua kepadaku jikalau kamu benar-benar orang yang beriman. Takutlah kalian kepadaku jikalau kalian itu beriman. Nah, di dalam ayat itu banyak tersimpan rahasia-rahasia, banyak tersimpan makna-makna yang menyatakan adanya hubungan yang kuat antara takut dan iman. Maka Allah memerintahkan dengan takut. Wa khafuni, itu perintah Allah, fi'il amar. Wa khafuni, takutlah kalian kepadaku. Allah memerintahkan dengan takut, mewajibkannya, karena perintah itu bisa perintah sunat, bisa perintah wajib, bisa perintah irsyad, memberikan petunjuk. Nah, di sini Allah memerintahkan agar kita takut kepadanya dengan perintah yang wajib. Jadi artinya bahwa kita diwajibkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lagi mensyaratkannya pada iman. Jika kalian beriman, takutlah kamu kepadaku jika kalian itu beriman.
Artinya amun kada beriman, ayuh kada usah takut kepada Allah. Kalau kita kada beriman kepada Allah, silahkan untuk tidak takut kepada Allah. Tapi jika kalian beriman, maka mesti takut kepada Allah. Nah, maka karena itulah tidak tergambar, tidak terupa bahwa orang beriman, orang mukmin bisa terlepas dari takut. Orang yang beriman pasti takut kepada Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah, jelas orang yang terlepas daripada iman. Makanya ada hadis yang mengatakan la yazni zani wa huwa mu'min, atau kama qala Rasul. Tidak berzina orang yang berzina jikalau dia beriman. Tidak mencuri orang yang mencuri jika dia beriman. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan juga bahwa ketika seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan maksiat seperti zina, itu imannya dicabut. Nah, sesudah itu baru dikembalikan lagi. Karena perbuatan zina dan maksiat lain itu hanya terjadi kalau kita tidak takut kepada Allah. Kalau kita tidak takut kepada Allah, berarti kita kada punya iman. Nah, oleh karena itu setiap kali kita melakukan perbuatan maksiat, apalagi yang sifatnya dosanya besar, itu iman kita hilang. Hanya ada terjadi maksiat itu. Tidak terlupa terbayang bahwa orang mukmin bisa terlepas dari takut meskipun ia lemah. Nah, takut itu macam-macam juga tingkatannya. Dan kelemahan takutnya itu menurut kelemahan ma'rifat dan imannya. Nah, jadi takut dengan iman kada bisa terlepas. Imannya tinggi, otomatis takutnya pun tinggi. Di waktu imannya merusut, takutnya pun ikut merusut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah, berkurang, berturun, bernaik. Di mana iman naik, takut kita kepada Allah bertambah. Iman kita turun, takut pun turun. Kapan iman itu naik? Kapan iman itu bertambah? Di waktu kita berbuat taat. Di waktu kita sembahyang, iman kita bertambah. Di waktu kita berzikir, iman kita naik, bertambah. Di waktu kita membaca sholawat, iman kita bertambah. Di waktu kita berkawan dengan orang-orang yang saleh, iman kita bertambah. Di waktu kita datang ke majelis-majelis ilmu, majelis zikir, iman kita bertambah. Nah, dengan seiring itu takut pun bertambah. Takutnya umpet juga bertambah. Nah, di waktu kita melakukan perbuatan maksiat, iman kita turun, bahkan sampai hilang. Seperti perbuatan zina, perbuatan mencuri. Waktu kita melakukan itu, iman kita sampai ke titik nol, kosong. Jadi jelas orang yang mati dalam keadaan mencuri, orang yang mati dalam keadaan berzina, itu mati tidak ada membawa iman sedikit pun. Tidak ada mati membawa iman sedikit pun, karena waktu itu imannya sudah dicabut oleh Allah. Di waktu kita ke tempat maksiat, iman kita turun, takutnya pun turun. Di waktu kita berkawan dengan orang-orang fasik, kita berkawan dengan orang-orang zalim, kita semajlis sekedudukan dengan mereka, iman kita turun, iman kita lemah, berkurang. Otomatis takutnya pun berkurang.
dan kelemahan takutnya itu menurut kelemahan ma'rifat dan imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang keutamaan takwa. Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin li miqati yawmin ma'lum fa idza hum bi sautin yasma'u aqsahum kama yasma'u adnahum fa yaqulu ya ayyuhan nas inni qad ansatu lakum منذ khalaqtukum ila yaumikum hadha fa ansitu ilayya al-yawma innama hiya a'malukum turaddu alaikum ya ayyuhan nas inni qad ja'altu nasaba wa ja'altum nasaba wa wada'tum nasabi wa rafa'tum nasabakum qultu inna akramakum indallahi atqakum wa abaitum illa an taqulu fulan ibnu fulan aghna min fulan falyawma ada'u nasabakum wa arfa'u nasabi aynal muttaqun fayurfa'u lahum lil qaumi liwa'un fayatba'ul qaumu liwa'ahum ila manazilihim bayadkhuluna al jannata bighairi hisab. Artinya ketika Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian pada suatu tempat di hari yang sudah dimaklumi di padang mahsyar, berkumpul makhluk yang dahulu sampai makhluk yang kemudian, maka tiba-tiba mereka mendengar suara yang bisa didengar oleh orang yang paling jauh dari mereka sebagaimana yang mendengar oleh orang yang paling dekat. Itu ada kedengaran suara yang didengar oleh semua yang hadir di tempat itu. Suara itu berkata, wahai manusia, sesungguhnya aku telah diam untuk kamu semua sejak aku menciptakan kamu semua sampai pada harimu ini, maka diamlah kamu semua untukku pada hari ini. Sesungguhnya amal kamu dikembalikan kepadamu semua. Amal baik dikembalikan, diperlihatkan sekecil apapun. Amal jahat dikembalikan kepada kita, diperlihatkan sehalus apapun. Wahai manusia, sesungguhnya aku menjadikan nasab dan kamu menjadikan nasab. Lalu kamu telah meletakkan nasabku dan kamu semua mengangkat nasabmu. Aku berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Dan kamu semua enggan kecuali hanya mengatakan, si fulan bin fulan, si fulan itu lebih kaya dari si fulan. Maka pada hari ini aku letakkan nasabmu dan aku tinggikan nasabku. Mana orang-orang yang bertakwa? Maka datanglah bendera bagi suatu kaum, lalu kaum itu mengikuti bendera mereka ke tempat mereka, lalu mereka masuk surga dengan tanpa hisab. Nah, takwa itu, takwa kadang akan terjadi kalau tidak ada takut kepada Allah. Takwa kadang akan terwujud dalam diri kita kalau kita kadang takut kepada Allah. Jadi kadang bisa mencapai derajat takwa sebelum ada modal takut dahulu kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul hikmati makhafatullah. Artinya puncak dari hikmah adalah takut kepada Allah. Maksud hadis ini adalah ilmu-ilmu rahasia, ilmu-ilmu yang istimewa itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut melanggar hukum Allah, orang yang takut tidak beradab di hadapan Allah, orang yang takut meremehkan hukum Allah. Nah, mereka itulah yang diberi Allah ilmu-ilmu rahasia. Mereka itulah yang diberi Allah ilmu-ilmu laduni yang tidak diberikan kepada semua orang. Ra'sul hikmati makhafatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud, in aradta an talqani fa akthir min al-khawf ba'di.
Artinya, jika kamu wahai Ibnu Mas'ud menghendaki bertemu denganku di hari akhirat, maka perbanyaklah takut sesudah wafatku. Artinya banyaklah takut kepada Allah, niscaya kita akan berjumpa di akhirat nanti. Al-Fudail berkata, barang siapa takut kepada Allah, niscaya takutnya itu menunjukkannya pada setiap kebajikan. Orang yang takut kepada Allah itu akan ditunjuki Allah jalan kepada kebaikan. Kita berada dalam keadaan susah umpamanya, kita berada dalam keadaan sulit umpamanya, sedangkan yang menurut kita lihat kesulitan kita ini bisa teratasi tetapi dengan maksiat. Nah, kalau kita takut kepada Allah, kita jauhi itu maksiat, niscaya kesulitan yang kita hadapi itu akan dimudahkan oleh Allah. Nah, takut itu menunjukkan kepada kita jalan kebaikan, baik perkara keuangan, baik perkara kesehatan, atau perkara macam-macam perdagangan. Ada hal-hal yang bisa melepaskan dari kesulitan, tapi maksiat. Nah, kita takut kepada Allah, takut kepada Allah. Nah, dengan sebab takut itu, kalau kita jauhi maksiat, kita tahani kesulitan itu, maka Allah akan membimbing kita menuju jalan keluar yang baik. Barang siapa takut kepada Allah, niscaya takutnya itu menunjukkannya pada setiap kebaikan. Jadi jangan sekali-kali sesuatu yang sulit itu diobati dengan yang maksiat. Jangan sesuatu kesusahan itu ditambahi dengan satu kemaksiatan. Nah, kalaupun itu kelihatannya selesai, itu hanya selesai pada rupanya, bentuknya, tapi pada hakikatnya itu menambah rumit masalah, menambah beban yang berat. Karena Allah kadang menjamin menyelesaikan kesulitan dengan maksiat, tetapi Allah menjamin bila kesulitan itu diselesaikan dengan jalan yang taat, menghindari yang maksiat. Nah, contohnya, kita kesulitan modal usaha, sulit, sudah habis modal usaha. Nah, ini berada dalam kesulitan. Bila kita tahani kesulitan itu, kita obati dengan taat kepada Allah, perbanyak membaca Quran, perbanyak zikir, perbanyak salawat. Nah, Allah akan mengatasi kesulitan itu dengan jalan Allah sendiri, dengan cara Allah sendiri. Maka kita akan terbebas dari kesulitan itu. Tapi bila kesulitan itu kita hadapi dengan hal maksiat, umpamanya dagangan kita habis, modal habis, hendak bermodal, minjam duit berbunga, nah, dapat duitnya, modal, berdagang pulang, itu kadang menyelesaikan masalah, bahkan menambah rumit masalah, karena Allah sudah kadang menjamin dengan cara demikian menyelesaikan masalah. Mengobati penyakit dengan cara yang diharamkan Allah kadang akan menyembuhkan penyakit, bahkan menambah penyakit. Asy-Syibli rahimahullah berkata, tidaklah saya takut kepada Allah pada suatu hari, melainkan saya melihat karena takut itu akan suatu pintu dari hikmah dan ibrah yang mana saya tidak pernah melihatnya sama sekali. Ujar Imam Syibli, setiap kali aku ada merasa takut kepada Allah, di situ aku mendapat pintu ilmu hikmah, pintu ibrah. Setiap kali aku takut kepada Allah, aku diberi Allah ilmu yang belum pernah diberi Allah ilmu itu. Nah, Yahya bin Mu'adz berkata, tidak ada dari seorang mukmin yang melakukan kejelikan melainkan ia diikuti oleh dua kebaikan, yaitu takut akan adanya siksaan
dan mengharap akan ampunan, seperti halnya serigala di antara dua ekor singa. Nah, jadi orang mukmin ini, orang yang beriman ini, jar Nabi, seluruh perkaranya baik. Orang yang beriman ini begitu dia berbuat taat, baik. Orang yang beriman ini berbuat maksiat pun baik. Di mana baiknya orang yang beriman ini bila berbuat maksiat? Karena orang beriman itu bila berbuat maksiat kepada Allah akan mendatangkan dua hal. Yang pertama, dia akan ketakutan kepada Allah. Yang kedua, dia akan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang beriman, kullu amrihi khair, seluruh perkara orang beriman itu baik. Orang beriman kaya, baik. Orang beriman hidup miskin, baik. Orang beriman jadi pejabat, baik. Orang beriman jadi rakyat, pedagang, baik. Semua orang beriman itu, ya Nabi, baik. Sampai-sampai orang beriman yang berbuat dosa pun baik. Karena orang beriman bila berbuat dosa pasti diiringi dengan penyesalan, ketakutan kepada Allah, dan pengharapan yang besar akan diampuni Allah. Orang masuk surga ada dengan sebab banyak berbuat taat. Tetapi orang masuk surga ada juga dengan sebab berbuat kemaksiatan. Siapa yang berbuat maksiat sehingga dia masuk surga? Ialah orang beriman. Beriman ini dia berbuat dosa, lalu bertambah takut hatinya kepada Allah, akhirnya menggiringinya kepada surga. Terangkan pada sabda Nabi Musa alaihissalam, adapun orang-orang yang wara, maka sesungguhnya tidak tertinggal seorang pun, melainkan aku teliti hitungan amalannya, hisabnya, dan aku periksa apa yang ada dalam dua tangannya, kecuali orang-orang yang wara. Maka sesungguhnya aku malu kepada mereka, dan aku memuliakan mereka, bahwa aku tahan mereka untuk dihisab. Artinya pahamannya ini, Allah berwahyu kepada Nabi Musa bahwa setiap orang itu nanti akan dihisab, akan dihitung amalnya, buruk baiknya di akhirat. Kecuali orang-orang yang wara, itu Allah merasa malu untuk menghisab mereka. Allah muliakan mereka sehingga mereka masuk surga tanpa dihisab. Nah, wara dan takwa adalah nama-nama yang diambil dari beberapa arti yang syarat-syaratnya adalah takut. Kenapa kita bisa wara? Karena kita takut. Kalau kada ada takut, kada akan berupa itu wara, kada akan terjadi itu wara. Takwa sama. Kita kada akan bisa takwa kalau tidak ada punya takut di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita wara? Menjauhi hal yang diharamkan Allah, menjauhi hal-hal yang tidak jelas halal haramnya. Kenapa? Karena takutan. Takutan apa? Takutan kalau itu ku ambil, ku makan, bisa kada diterima Allah sembahyangku. Karena ada hadis yang mengatakan orang yang makan haram 40 hari ditolak amal ibadah wajib dan sunat. Orang yang sekian persen pakaiannya ada harganya mengandung yang haram ditolak sembahyangnya. Lalu dia takut amal ibadahnya ditolak oleh Allah, lalu dia bersifat wara, hati-hati di dalam kehidupannya. Maka jikalau ia kosong dari takut, niscaya tidak dinamakan dengan nama-nama tersebut. Antara takwa kalau kada ada wara, adakah kalau kada ada takut, adakah wara kalau tidak ada takut? Tentu tidak ada. Dan demikian juga apa yang mendatangkan pada keutamaan zikir adalah tidak samar lagi. Dan sungguh Allah menjadikan akan zikir dikhususkan bagi orang-orang yang takut.
Allah Ta'ala berfirman, sayadzakkaru man yakhsha. Artinya orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Artinya hanya orang-orang yang takut kepada Allah yang bisa mengambil pedoman, mengambil kiasan ibarat dari kejadian-kejadian ini. Allah Ta'ala berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Artinya bagi orang yang takut kepada Allah akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Orang yang takut kepada Allah dapat 2 surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, wa izzati la ajma'u ala abdi khawfain wa la ajma'u lahu amnain fa in aminani fid dunya akhadtuhu yaumal qiyamah wa in khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Artinya Allah azza wa jalla berfirman, demi kemuliaanku tidak aku kumpulkan atas hambaku 2 ketakutan dan tidak aku kumpulkan baginya 2 keamanan. Maka jikalau ia merasa aman kepadaku di dunia, niscaya aku takutkan kepadanya pada hari kiamat. Orang yang dalam dunia ini kada takut kepada Allah, kada takut kepada azab Allah, kada takut kepada neraka Allah, kada takut kepada azab kubur, kada takut kepada munkar nakir, dianggapnya sudah aman. Nah, orang yang merasa aman dalam dunia ujar Tuhan akan ketakutan nanti di padang mahsyar atau di alam barzah atau di akhirat nantinya. Dan jikalau ia takut kepadaku di dunia, niscaya aku mengamankannya di hari kiamat. Nah, kalau orang dalam dunia ini takut kepada Allah, dia takut api neraka, dia takut azab Allah, dia takut fitnah kubur, dia takut azab kubur, takut, maka orang ini akan diberi Allah keamanan terhadap apa yang ditakutkannya itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa Allah ta'ala khafahu kullu syai' wa man khafa ghaira Allah khawafahu Allah min kulli syai'. Artinya barang siapa takut kepada Allah, niscaya tiap sesuatu akan takut kepadanya, akan segan kepadanya. Dan barang siapa takut kepada selain Allah, niscaya ia ditakutkan oleh Allah dari setiap sesuatu. Orang yang takut kepada Allah akan Allah tanamkan di hati manusia untuk takut dan segan kepada orang itu. Tetapi orang-orang yang tidak takut kepada Allah, nah, maka orang itu akan ditakuti Allah di alam dunia ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atammukum aqlan asyaddukum khawfan lillahi ta'ala wa ahsanukum bima amara Allah ta'ala bih wa naha anhu nazara. Artinya yang paling sempurna akal dari kamu semua adalah yang paling takut kepada Allah Ta'ala, dan yang paling baik di antara kamu terhadap apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah Ta'ala dan apa yang dilarangnya pemikirannya. Siapa orang yang paling sempurna akal? Yang paling berakal siapa? Orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling baik dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi yang dilarang Allah. Itu yang paling berakal. Yahya bin Mu'adz rahimahullah rahmatullah alaihi berkata, kasihan anak Adam, kasihan manusia, jikalau ia takut kepada neraka sebagaimana ia takut akan kemiskinan, niscaya ia akan masuk surga. Kita ini karena takutan miskin, lalu kita habis-habisan tenaga berusaha mencari rezeki. Karena apa? Karena takutan miskin. Orang mulai pukul jam di rumah mulai jam 1 malam, berjalan 2, 3, 4, 5 pa membawa dagangan.
jam 1 malam turun mulai rumah, 4 pal 5 pal berjalan menjual sesuatu. Karena kalau kada dijual kada jadi duit, ngalih kina makan miskin. Andai kata kita takut neraka macam orang itu takut miskin, niscaya kita masuk surga. Nah, makanya kita takutan ke neraka. Jam 1 bangun kita beribadah sampai subuh juga. Nah, tiap malam macam itu, maka kita mati akan masuk surga. Kayak orang yang takutan melarat, orang takutan miskin, mati-matian berusaha, nanti dapatnya berapa ribu rupiah. Dan jika kita macam itu, tapi kita takutan neraka, bukan takutan miskin, pasti terhindar dari neraka dan kita masuk ke dalam surga. Zunnun rahimahullah berkata, barang siapa takut kepada Allah Ta'ala, niscaya hatinya jadi lembut dan sangatlah cintanya kepadanya, dan benarlah pada akalnya. Zunnun berkata lagi, semestinya takut itu lebih kuat dari harap. Maka apabila harap lebih kuat, niscaya kacaulah hati. Jadi takut itu hendaknya lebih dominan daripada mengharap rahmat Allah. Abul Hasan Ad-Darir berkata, tanda keberuntungan, tanda masuk surga adalah takut kecelakaan. Ini takutan masuk neraka, ini takutan mati kada membawa iman, ini takutan kalau ditarik Allah rahmat dari hidupnya, ditarik Allah hidayah taufik dari hidupnya, takut. Nah, ini tanda orang beruntung. Karena sesungguhnya takut itu adalah tali kekang antara Allah Ta'ala dan hambanya. Maka jikalau tali kekang itu putus, niscaya hamba itu binasa bersama orang-orang yang binasa. Seseorang bertanya kepada Yahya bin Mu'adz, siapa di antara makhluk yang paling aman besok? Siapa makhluk yang paling aman di hari kiamat kaina? Tenang, aman, kada tahu orang kesusahan, kada tahu orang ribut, kada tahu orang kelaparan, kehausan. Ini kada, aman, tenang. Yahya bin Mu'adz menjawab, yang paling takut di antara mereka pada hari ini, orang yang dalam dunia ini sangat takut kepada Allah, di hari kiamat dia merupakan orang yang paling aman. Sahara rahimahullah berkata, kamu tidak akan merasa takut sebelum kamu memakan makanan yang halal. Itu pondasinya, pokoknya. Seseorang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai Abu Sa'id, apa yang kami perbuat? Kami berkumpul dengan orang-orang yang membicarakan masalah takut kepada Allah, sehingga hati kami seakan-akan terbang. Al-Hasan menjawab, demi Allah, sesungguhnya jikalau kamu bercampur dengan golongan yang membuat kamu rasa takut sehingga kamu bisa memperoleh aman, adalah lebih baik bagimu daripada kamu berteman dengan golongan yang membuat kamu merasa aman sehingga kamu di akhirat memperoleh ketakutan. Ini secara umum, artinya kita ke pengajian, kita membaca kitab, atau kita menelaah buku-buku yang isinya itu mengarah kepada takut kepada Allah, itu lebih baik daripada membaca buku-buku atau kitab-kitab atau pengajian-pengajian yang banyak mengisahkan tentang rahmat Allah yang membuat kita merasa aman di akhirat. Lebih baik yang pertama tadi. Ini ada buku ini isinya seram, kisah menakutkan semuaan. Mungkin kita membaca buku, hati jadi tambah takut kepada Allah. Ini lebih baik daripada kita membaca buku-buku yang isinya tentang surga, bidadari,
taman, kabun yang indah, nah hati kita menjadi merasa aman, hati kita jadi rasa senang. Nah, lebih baik yang pertama tadi. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah berkata, tidaklah takut itu berpisah dari hati, melainkan hati itu menjadi rusak. Bila sudah takut kepada Allah itu hilang dari hati, rusak sudah hati itu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ujar Siti Aisyah, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Artinya, dan orang-orang yang memberikan atau mendatangkan apa yang telah mereka berikan atau yang mereka datangkan dengan hati yang takut, itukah ayat yang menerangkan orang-orang yang mencuri dan berzina? Artinya orang-orang, ayat itu apakah artinya untuk orang-orang yang berzina, mencuri, lalu dia takut hatinya kepada Allah, akhirnya tobat? Apakah ayat itu untuk mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersabda, la, balil rajul yasumu wa yusalli wa yatasaddaqu wa yakhafu an la yuqbala minhu. Artinya tidak, ayat puji-pujian itu bukan ditujukan kepada pencuri, penzina yang takut kepada Allah lalu dia tobat, bukan itu. Tetapi itu ayat bagi orang yang berpuasa, mengerjakan salat, bersedekah, dan ia takut bahwa tidak diterima daripadanya. Nah, jadi takut kepada Allah ini lebih hebat lagi apabila andaknya sesudah taat kepada Allah. Dan takut diperlukan oleh semua orang, baik orang fasik atau orang taat. Orang fasik tentu dia takut kepada Allah. Orang taat nampak ibadah pun mesti takut kepada Allah. Kalau kada diterima Allah ibadahnya atau salah adab waktu melaksanakannya. Dalil-dalil yang menerangkan kerasnya ancaman merasa aman dari makrullah dan azabnya tidak terhitung banyaknya. Kita merasa aman sudah, aku besokan sudah membaca zikir, kemarian sudah zikir, malam sudah mengaji, sudah aman. Nah, perasaan aman itu sangat dikecam, sangat diancam. Dan setiap yang demikian itu adalah menerangkan pujian terhadap takut. Kalau ada hadis yang mengancam tentang orang-orang yang merasa aman daripada azab Allah, berarti hadis itu adalah merupakan pujian terhadap orang yang takut. Karena sesungguhnya mencela kepada sesuatu adalah pujian kepada lawannya yang meniadakannya. Dan lawan takut adalah aman, sebagaimana lawan harap adalah putus asa. Dan sebagaimana menunjukkan dicelanya putus asa, keutamaan raja mengharap. Bila ada hadis yang mengancam tentang putus asa, berarti itu hadis gunanya juga untuk keutamaan mengharap. Maka demikian pula dicelaknya aman dari makrullah, dari tipu daya Allah, menunjukkan atas keutamaan khauf, takut yang berlawanan dengannya. Bahkan kami mengatakan bahwa tiap-tiap dalil yang menjelaskan tentang keutamaan mengharap, maka itu adalah dalil atas keutamaan takut. Ada hadis yang memuji mengharap Allah, itu sama, berarti memuji juga lawan takut kepada Allah. Karena sesungguhnya keduanya saling berlazim-laziman, saling kada terpisah antara takut dan harap itu. Maka sesungguhnya orang yang mengharap akan yang dicintainya, mesti ia takut akan keluputannya. Itu sudah pasti.
kita mengharapkan untung pada hari ini, pasti kita takutan rugi. Nah, maka jikalau tidak takut keluputannya, niscaya ia tidak mencintainya. Kita kalau takutan barang itu hilang, kenapakah? Berarti karena sayang lawan barang itu. Maka tidaklah ia dengan menunggunya itu mengharap namanya. Nah, jadi setiap ada dalil Al-Quran atau hadis yang menunjukkan kehebatan, keutamaan mengharap rahmat Allah, berarti itu juga hadis ditujukan untuk memuji takut kepada Allah. Kalau ada hadis yang memuji orang yang takut kepada Allah, berarti juga bisa dipakaikan untuk orang yang mengharapkan rahmat Allah. Karena takut dan harap itu kadang berpisah kedua-duanya di dalam hati setiap orang yang beriman. Orang yang beriman itu kadang-kadang dia takut kepada Allah, kadang-kadang dia mengharapkan rahmat Allah. Selalu ada berputar antara dua itu, dan kadang akan terpisahkan. Nah, sampai situ maka takut dan harap itu saling berlazim-laziman.